Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran atau mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Penny. Silakan. Duduk siap, baca doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, ya. Hadir semua? Hadir. Nah, untuk materi kali ini ya, itu akan membahas tentang tajwid. Nah, sebelum dimulai, siapa yang tahu maksud atau arti dari tajwid? Kira-kira, silakan. Tajwid menurut bahasa adalah memperindah atau menjadikan sesuatu yang baik. Sedangkan menurut istilah, tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar, yaitu dengan mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tempat keluarnya dan memberikan hak serta keharusan sifat-sifatnya. Jadi, sekali lagi, apa tadi Pak? Menurut tajwid, ya. Menurut bahasa apa? Memperindah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, tidak serta merta membaca Al-Quran itu begitu saja, tapi ada aturan. Apa aturannya? Tajwid. Makanya ada tajwid menurut bahasa dan istilah. Apa tajwid menurut bahasa? Memperindah. Kalau misal kita membaca surat Al-Ahqaf, jadi bukan seenaknya membaca surat Al-Ahqaf itu, saya tabat. Enak didengar tidak? Tidak. Makanya tajwid berbahasa memperindah, diindahkan. Mana panjangnya, mana Pendeknya. kemudian menurut istilah apa tadi? Ilmu yang mempelajari cara Ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. cara membaca, ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. Jadi ingin membaca Al-Quran yang benar, pelajari tajwid. Kenapa? Seseorang membaca Al-Quran tanpa tajwid, makanya di sini ya erat ya kaitannya dalam mata ini, yaitu tentang mad tabi'i dan mad far'i. Ya. Apa yang dimaksud dengan mad tabi'i? Apa yang
dimaksud dengan mad far'i. Nah, di sini dijelaskan bahwa definisi mad tabi'i adalah mad secara bahasa adalah tambah. Sedangkan menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suatu huruf yang wajib dipanjangkan. Jadi ketika membaca Al-Quran, bahkan di dalam Al-Quran itu, kalau kalian perhatikan ayat per ayat itu banyak sekali hukum bacaannya, mas, atau istilahnya ada juga yang menyebutkan mad asli. Ada berapa huruf mad asli atau mad tabi'i? Ada 3. 1 alif, 2 wawu, 3 makanya ulama mengumpulkan huruf mad tabi'i atau mad asli itu nun, i, ha, nun, i, ha, nun, i, ha. Berapa panjang mad asli atau mad tabi'i? 1 alif 2 1 alif atau 2 alif tumiba setelah harokat wawu, tumiba setelah harokat ya, tumiba setelah harokat. Kalau istilah ingin dihafalkan, ingin simpelnya awi, alif wawu ya, awi. Itu yang pertama ya, mad tabi'i atau mad asli. Banyak sekali ya di dalam Al-Quran ya, contoh mad tabi'i atau mad asli ini. Seperti misalnya apa? Alladzina amanu wa kanu. Alladzina amanu wa kanu. Mana yang jadi contoh? Di. Hurufnya apa di sini? Ya mati. Setelah tumibas. Setelah harokat nu. Terus nu juga. Kemudian di sini apa? La yusminu. La yusminu. Mana yang dicontoh? Nah. Kemudian wujuhu yauma idzin. Wujuhu yauma idzin. Mana yang dicontoh? Kemudian pihak. Mana yang jadi contoh? Ha. Ya dan
Kemudian bagian kedua yaitu ada yang dimaksud dengan atau pembagian mad kedua yaitu mad far'i. Ya. Ini mad tabi'i. Jadi mad itu ada mad tabi'i, kemudian mad far'i. Kalau mad tabi'i ada satu, kalau mad far'i ini kalau di sini hanya ada dua yang menjelaskannya. Siapa yang tahu pembagian tentang mad far'i? Ahmad? Apakah pembagian mad far'i itu hanya mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil saja? Bagus. Apakah pembagian mad far'i itu hanya mad jaiz munfasil atau mad wajib mutasil? Tentu saja tidak. Hanya saja di sini pembahasan atau materi tentang mad far'i hanya sebatas mad wajib. Mad wajib dengan mad jaiz. Banyak di sini ya. Hampir kurang lebih 14. Hampir kurang lebih 14 bahasan tentang mad far'i. Pertama tadi apa? Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil. 3 mad lazim kilmi musaqqal. Kemudian mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lin, ya, mad alif disukun, ya, mad silah qasirah, mad silah tawilah, mad iwad, mad badal, mad lazim harfi musbah, ya, mad lazim harfi mukhaffaf, mad tamkin dan mad far'i. Jadi kalau mad far'i itu bercabang lagi karena arti mad far'i itu cabang. Makanya dalam ilmu tajwid bukan hanya mad itu terbagi kepada dua, banyak. Kalau misalnya kalian tahu hukum, ya, nun sukun dan tam itu ada berapa? 4. 1 idhar, hurufnya ada 6. 1 hamzah, 2 id, hurufnya ada berapa? 6. Idgham terbagi kepada 2. Ada idgham, hurufnya ada berapa? 4. 1 dikumpulkan dalam 8 jamu. Kemudian yang kedua idgham bila tadi diguna idgham biguna, ya, tulisan idgham biguna, hurufnya ada 4, ya, nun mim waw. Laki-laki idgham bila guna hurufnya ada 2. 1 8 2. Jadi huruf idgham yang 6 itu terbagi kepada 2. Ada yang termasuk idgham biguna hurufnya ada 4, ya, nun mim waw. Yang kedua idgham bila guna hurufnya ada 2, lam dan ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya iqlab, ya, hukum nun sukun yang ketiganya hurufnya berapa? 1. Yaitu yang keempat ikhfa'nya ada 15, ya. Kalau di pesantren sibdasana
rondok, masih hafal. Banyak sekali ya. Jadi pembagian tajwid itu dari mad baik kedua, mad tabi'i satu, mad parti kedua. Caranya banyak, bukan hanya itu saja. Kembali lagi ke pembahasan. Nah, sebelum pembahasan dilanjut, sekarang speaking dulu. Speaking dulu. Kalau misalnya Bapak ucapkan tangan, berarti pegang tangan. Kalau misalnya tangga, berarti tangan ke ataskan. Ya. Kalau misalnya Bapak ucapkan tangkap, berarti buku kalian tangkap. Ya? Ya. Nah. Tangan, kepala tangan, ya tangga, tangan ke atas, ya. Tangkap, buku. Taga, tangan, taga, tangkap. Mana itu bukunya? Tangkap. Ya. Ada juga ya yang bang. Nah, kita lanjut ke pembahasan, yaitu mad wajib. Mad bagian dari mad par'i yaitu mad wajib mutasil. Apa yang dimaksud dengan mad wajib mutasil di sini? Mad wajib mutasil adalah salah satu dari 13 ya, tadi bagian dari hukum mad par'i yang telah tadi disebutkan. Nah, mad wajib mutasil secara bahasa ialah mad yang berarti panjang, wajib yang berarti harus, sedangkan mutasil bersambung. Jadi itu contohnya mana? Di sini wa wajadaka ailan fa'agna. Atau idas sama unsakot. Idas sama unsakot. Idas sama unsakot. Mana yang menjadi contoh? Ya, so. Sama. Ini. Tidak sama Kenapa ini disebut bacaan atau hukum mad wajib mutasil? Karena bersambung. Dia antara panjang dan hamzahnya bersambung. Maka itu disebut hukum bacaannya mad wajib mutasil. Berapa harokat? Hukum bacaan mad wajib mutasil ini ya. 2 setengah atau 4. Tidak sama unsakot. Banyak sekali. Wajadaka ilang fa'afna. Fajalahu butaan akwa. Saja di sini ya, ada
kalimat ya ayyuha. Ya ayyuha. Coba ini mad wajib atau mad jaiz? Ayo. Mad wajib atau mad jaiz? Ya ayyuha. Mad jaiz. Ini sepertinya menyangkut padahal terpisah. Maka disebut mad jaiz munfasil. Makanya yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Apa yang disebut dengan mad jaiz munfasil? Ya, di sini secara etimologi mad itu berarti panjang, jaiz artinya boleh, dan munfasil adalah terpisah, ya, di luar kata. Contohnya mana? Inna a'tayna, ya. Ini mad wajib, ya. Ini mad wajib. Kemudian mad jaiz, inna a'tayna, ya. Nah, nih. Kenapa ini disebut atau hukum bacaannya mad jaiz munfasil? Karena inna satu, a'tayna kata inna satu, a'tayna kedua. Maka hukum bacaannya mad jaiz munfasil. Berapa harakat hukum bacanya? Dua setengah alif atau 5. Itu tentang mad, ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kesimpulannya bahwa mad itu terbagi kepada dua. Yang pertama disebut mad tabi'i atau mad asli. Hurufnya ada ya, 1 alif, 2 wawu, 3 yang kedua disebut mad far'i. Yang kesemuanya pembagiannya itu ada 4. Hanya saja di sini 2 ya yang dibahas, ya. Yang pertama mad wajib munfasil, berapa harakat? Yang kedua mad jaiz munfasil, berapa harakat? Atau 5. Selesai tentang pembahasan tajwid, yaitu mad tabi'i dan mad far'i, ya. Terima kasih, ya. Maaf bila kesalahan. Sekarang silakan untuk membaca doa. Silakan Pak Febi. Ya, baca doa mulai. Waalaikumsalam.